Kita masuk ke materi yang namanya adalah price action candlestick pattern explain. Cara membaca candlestick pattern yang tepat untuk entry di market. Kita kembali ke hari kemarin teman-teman, kita sudah tahu decision mau buy atau sell itu dari trend analysis, kita sudah tahu mau buy dan sell di mana dari support resisten. Dan sekarang kita akan mencari tahu kapan buy dan sell menggunakan candlestick pattern. Jadi materi ini teman-teman itu saling berkaitan, saling berkorelasi. Maka tidak bisa teman-teman, besok males webinar, besok aku mau nganu pacaran aja, mau ngopi-ngopi aja, mau nongkrong aja, nggak mau webinar. Terus teman-teman besoknya lagi webinar, saya yakin teman-teman nggak akan paham. Kenapa? Karena itu ada nganunya Pak, ada urutannya teman-teman ya. Ada urutannya, tidak bisa loncat-loncat. Ini adalah urutan kemarin gitu loh. Besok adalah urutan ini dan besoknya lagi adalah urutan yang kemarin. Jadi saling urut teman-teman kayak sinetron. Ya, maka dipahami dengan baik, dimengerti dengan baik materi kemarin kalau pengen paham materi ini. Oke, kita lanjut, Pak. Kita jelaskan dulu definisi dari candlestick pattern, teman. Candlestick pattern adalah formasi ya atau pola khusus yang mengindikasi apakah suatu pergerakan harga akan berbalik arah atau meneruskan pergerakan utamanya. Trader menggunakan pola candlestick untuk menentukan titik entry di market. Baik itu buy maupun sell dengan sebutan buy on weakness dan sell on strength. Jadi kalau kita pengen melihat teman-teman ya, kita mau buy itu harus cari di weaknessnya, kalau kita mau sell kita harus cari di weaknessnya. Ingat teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman melaksanakan buy di market yang lagi turun dan melakukan sell di market yang lagi naik. Itu melawan namanya. Jadi buy on weakness tuh ya kita cari kepala cangkulnya kemarin, sell on strength tuh kita cari kepala cangkulnya kemarin. Yang penting manut terhadap trennya teman-teman ya, manut terhadap tren utamanya. Teman-teman saya mau izin sebentar ya Pak, saya mau ini dulu bentar, genting banget soalnya. 1 menit teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi seperti pekerjaan sehari-hari seorang manusia ya, teman-teman. Di sini saya yakin ada yang punya perusahaan dan ada yang jadi karyawan ya. Saya yakin banget. Di sebuah perusahaan teman-teman yang sekarang miliki dan di sebuah kantor yang teman-teman tinggali untuk bekerja sehari-hari, itu pasti ada aturan, Pak, ya. Nggak mungkin kita kerja seenak jidat walaupun kita bikin perusahaan juga. Saya aja karyawan yang benar-benar didaftarin BPJS itu saya nggak punya, tapi saya punya karyawan yang saya bayar untuk ngeditin, itu ada. Jadi beli putus lah, karyawan freelance gitu. Itu aja ada aturannya Pak, dia kerja sama saya gitu loh. Apalagi kalau kantor yang benar-benar bayarin BPJS, yang bayarin asuransi, yang bayar gajinya itu tiap jam, itu pasti aturannya lebih kompleks ya. Dan teman-teman di sini ada yang bekerja di kantor seperti itu dan ada yang punya kantor seperti itu kan. Ada yang menjadi pengusaha dan ada yang menjadi karyawan. Itu ada rules, ada aturan. Saya pengen teman-teman menaruh cara berpikir ini, aturan ini kepada bisnis trading ya. Jangan sampai teman-teman memikirkan trading ini mainan, HP miring, buka di kafe, rokok-rokok bisa kaya, nggak bisa Pak ya. Saya tuh udah pernah ya 2019 seperti kelakuannya seperti itu dan saya nggak kaya teman-teman pada saat itu. Tapi begitu saya memahami bahwa duit itu dikontrol, ada entry-nya, ada jamnya, ada konfirmasi, ada caranya, nggak bisa sembarangan. Saya memahami itu teman-teman dan saya mengatur money manajemennya sedemikian rupa dan sehingga bisa tumbuhnya aja cuma 5-20% Pak. Jadi kalau saya pengen kaya raya teman-teman, paling nggak tuh saya harus punya modal capital itu 1 miliar, kaya raya loh. Bukan cuman cukup ya, kalau saya nyebut diri saya sekarang tuh sangat jauh dari kata kaya teman-teman. Saya cuma nyebutnya cukup lah. Kalau saya bilang kaya raya ya modalnya harus paling jelek 1 miliar teman-teman, karena sekali entry profit 10 juta 20 juta kan lumayan sehari ya, segitu ya. Income saya sehari belum ada segitu teman-teman, jadi masih saya kejar tuh untuk menuju ke 1 miliar nih, untuk modalnya doang ya, bukan aset ya, tapi modalnya doang saya lagi ngejar itu biar bisa sehari paling nggak ya 10-20 juta lah. Itu baru di Semarang bisa lah disebut kaya lah.
Kalau masih 100 jutaan, 200 jutaan, 300 jutaan, 50 jutaan itu masih cukup aja untuk trading. Belum kaya, teman-teman. Jadi kita harus banyak modal kalau pengen kaya di trading ya. Harus gedein modal. Nah, Pak Is, yang saya memulai dari $100 ini apakah bisa disebut pengusaha juga, Pak Is? Apakah bisa ya pengusaha juga. Teman-teman pernah nggak lihat di CFD-an itu orang jualan telur gulung itu modalnya kan paling ya 5 juta lah mentok, teman-teman ya. Motor yang bebek, terus gerobak 2 juta, telur gulung, minyak digulung-gulung itu 5 juta lah dapat modal segitu. Tapi cuannya kan paling ya sehari 50 sampai 100 ribu bersihnya, teman-teman ya. Bisa mentok ya rame banget 200 ribu lah. Ya hanya segitu-gitu aja income-nya. Tapi apakah itu benar? Itu benar karena modalnya 5 juta doang. Sama teman-teman, kalau trading modal teman-teman 5 juta doang, profit sehari 50 ribu 100 ribu itu udah keren banget, Pak. Ya itu udah sangat keren banget gitu loh. Jadi teman-teman itu pengusaha, mirip dengan penjual telur gulung tadi. Ya itu salah satu pengusaha. Tapi kalau Pak Is modal saya 100 juta, apakah saya pengusaha? Ya itu pengusaha. Mirip rumah makan bakso gitu. Rumah makan bakso saya kira kan nyewa ruko, peralatan 100 juta cukup lah ya. 100 juta, 150 juta lah cukup. Itu income hariannya bisa 1 juta sampai 2 juta bersih kan, bayar karyawan juga. Jadi ya mirip trading juga, Pak. Jadi bakul bakso, teman-teman trading modal 100 juta, teman-teman modal 5 juta, teman-teman jualan telur gulung itu sama, Pak. Income-nya mirip-mirip. Ya. Maka itu ada aturannya semua di situ. Karena ini pekerjaan, Pak. Ini bukan mainan. Nah, saya pengen teman-teman merasuk ke dalam relung hati dan jiwa teman-teman bahwa aturan ini harus diterapkan dengan baik, rules-nya. Biar apa? Biar teman-teman banyak benernya, Pak. Saya itu cuma pengen teman-teman banyak benernya. Saya nggak bisa ngajarin teman-teman bener semua, loh. Saya aja nggak bisa bener semua, Pak. Saya masih bisa ada salahnya kok. Jadi saya cuma bisa ngajarin banyak benernya. Dan maka taatilah aturan ini, teman-teman. Karena ini aturan internasional, Pak. Ini rules follow the trend internasional, bukan aturan saya gitu loh. Saya tuh meneruskan keilmuan yang sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Ya kalau teman pengen baca bukunya lebih detail lagi, 500 halaman, judulnya The Successful Investor Guide to Spotting Investment Trend and Turning Point Technical Analysis Explained by Martin J. Brink. Itu bukunya. Nanti kalau penasaran saya fotoin 500 halaman bukunya. Teman-teman bisa legitimasi apa yang saya ngomong dari buku itu. Karena saya pernah baca buku itu, teman-teman, dan itu memang keren banget, membantu kita banyak benernya. Ya. Tapi nggak bisa membuat teman-teman bener terus ya. Itu nggak bisa. Kita masuk ke aturannya, teman-teman. Rules menggunakan price action candlestick pattern untuk trading. Terdapat aturan yang harus kita semua taati dengan sungguh-sungguh untuk penggunaan price action candlestick pattern. Teman-teman jangan gembelengan, jangan nyepelein ya. Kalau teman-teman gembelengan dan nyepelein rules ini, teman-teman nggak akan banyak benernya. Ingat kalimat saya, Pak. Dan teman-teman sebagai contoh analogi yang paling mudah, teman-teman ke kantor bawa sandal jepit sama celana kolor sama kaos cangcut gitu, teman-teman ya. Teman-teman masuk ke kantor pasti besok dipecat, saya yakin 100%. Kok bisa, Pak? Itu aturan kantor nggak boleh, Pak, pakai sandal jepit, pakai celana kolor, pakai kaos porot gitu warna putih, itu nggak boleh. Harus pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai sepatu rapi. Itu aturan. Teman-teman sama, kalau teman-teman kurang ajar dan nyepelein market, teman-teman gebelengan, ngelawan market, apalagi all in ya, ini parah lagi nih. Teman-teman akan ditabokin sampai jatuh tersungkur ya, sehancur-hancurnya di dalam market. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Saya pengen teman-teman ya ketika lo santai tetap bisa rokokan ya, ketika profit juga nggak sombong, karena profit ya paling berapa? 1%, 2%, 3% doang kan. Apa yang mau disombongin dari 1%, 2%, 3%, Pak? Makanya saya kalau profit, kalau loss saya biasa-biasa aja, bener. Karena ya hilang cuma 1%, ya dapat paling 2%, paling 1,5%, paling 2,5%, paling 3%. Segitu doang. Jadi apa yang harus disombongin, teman-teman? Ya menjalani hidup aja seperti rutinitas aja. Sekarang saya akan berikan aturannya, teman-teman, dan mohon diterapkan. Nomor 1, gunakan candlestick pattern bullish pada tren yang sudah dilegitimasi bullish. Artinya, candlestick pattern bullish nanti hanya boleh dipakai di tren yang bullish secara data. Secara data itu artinya saya harus nemuin badan cangkul, kepala cangkul, Pak Is. Iya, betul. Jadi teman-teman harus menemukan badan cangkul, kepala cangkul. Seperti Bu Aika kemarin review ya hasil analisanya, walaupun belum saya ajarin cara entry, tapi Bu Aika setidaknya sudah bener duluan, marketnya itu udah oke nyari marketnya. Bu Aika ini menerapkan baik nih untuk mencari marketnya. Yang marketnya naik ya di buy aja udah banyak benernya wis toh. Apalagi nanti kita ketambahan materi candlestick pattern ini. Kecuali teman-teman entry di market yang bearish, entry di market yang bullish, tapi berlawanan entry-nya, saya jamin 1000% banyak boncosnya. Karena memang ada aturannya ya, Pak. Kalau ada yang loss pasti ada yang profit dong. Lah teman-teman kok bisa
menjadi orang yang loss, berarti teman-teman nggak menerapkan menjadi orang yang profit, kan gitu. Nomor 2, gunakan candlestick pattern bearish pada tren yang sudah dilegitimasi bearish. Candlestick pattern bearish hanya boleh dipakai di tren yang bearish, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan tren yang bullish, jangan pakai candlestick pattern bearish, itu melawan. Nah, itu gembelengan namanya, Pak. Gembelengan tuh apa? Gembelengan tuh nyepelek, Pak. Nek wong Semarang ngomongnya nyepelek itu menyepelekan. Gembelengan kita kalau ngomong orang Jawa tuh, ya. Jadi nggak serius ya, nggak tenanan, itu gembelengan. Kemudian nomor 3, pastikan candlestick pattern bullish muncul di area support pada saat tren bullish ya. Pastikan juga dia munculnya di support, itu lokasi yang kita tunggu teman-teman ya. Maka dari itu kan kita enak Pak trading itu, oh kalau harga nggak di support saya nggak nyari candlestick, oh kalau harga nggak di resistance saya nggak nyari candlestick, kan gitu. Jadi hanya nyari candlestick kalau udah nyampe di tempatnya. Kalau nggak nyampe di tempatnya nggak usah kebanyakan kembangan Pak ya. Nomor 4, pastikan candlestick pattern bearish muncul di area resistance pada saat tren bearish. Pastikan juga kalau mau sell dia harus muncul di resisten. Nanti kita cari candlesticknya teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau nganu teman-teman ya, memperlihatkan dulu ini Melania Trump ini. Ini entry bukan berdasarkan candlestick, tapi berdasarkan chart pattern. Teman-teman lihat di layar ini. Nah, besok teman-teman belajar yang ini. Ya, tapi besok ini lebih pusing lagi, Pak. Tapi kita harus di candlestick dulu. Kita selesaiin candlestick dulu. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman di sini ada gambar candlestick pattern ya. Candlestick pattern tuh sebenarnya ada banyak Pak jumlahnya, cuman yang core ya ini doang lah. Ini yang core ya, yang penting-penting. Teman-teman hanya boleh menggunakan candlestick pattern kalau teman-teman seorang intraday atau seorang swing trader ya. Teman-teman nggak boleh pakai candlestick pattern ketika teman-teman seorang scalper karena bayar fee-nya mahal banget. Nanti saya ajarin di money management ya. Kalau mau menjadi scalper, teman-teman entry-nya pakai chart pattern, bukan pakai candlestick. Nanti naruh SL-nya tuh bayar fee-nya mahal banget teman-teman. Jadi candlestick pattern ini hanya boleh dipakai untuk intraday dan swing trader teman-teman. Kita lihat di sini ada neutral candlestick pattern, ada bullish candlestick pattern, dan ada bearish candlestick pattern. Saya pengen teman-teman di sini memahami yang bullish dan bearish saja, karena neutral ini kan cuma sideways ya. Market nggak kemana-mana kalau ada candlestick seperti ini, jadi kita cuekin aja. Kita fokus ke market yang bisa punya potensi naik seperti ini teman-teman ya. Market yang bisa punya potensi turun seperti ini. Teman-teman bentar, malah ke undo. Saya bagi menjadi 3 cluster cara konfirmasi teman-teman. Jadi ada cluster 1 tuh candlestick yang single, ada cluster 2 candlestick yang double, dan ada cluster 3 candlestick yang triple. Yang jadi semakin banyak konfirmasinya ini semakin bagus win rate-nya teman-teman ya. Jadi win rate yang paling bagus ya candlestick yang ini. Ya, kalau muncul ini tuh yang paling bagus. Ya, kalau muncul ini. Market yang paling jos. Sama ya untuk yang bearish kita juga ini cluster 3. Untuk yang bearish juga ada cluster 1, ada cluster 2 dan cluster 3. Saya kasih tahu rules-nya teman-teman di sini ya, aturannya ya. Taati seperti teman-teman mentaati perusahaan teman atau kantor teman-teman ya. Taati seperti itu. Jadi pertama kita harus cari ini dulu teman-teman ya. Ini nomor 1. Ini cari dulu. Kemudian cari supportnya. Nih, dapat supportnya nih. Ini di sini ya, candlenya ya. Nah, candle yang saya bilang tadi bullish itu harus muncul di sini, Pak. Harus di tren yang begini. Kalau teman-teman pengen banyak benernya. Teman-teman disiplin ini aja, Pak. Hidup teman-teman sudah bakal enak ya. Profit konsen tiap bulan. Tapi kalau teman-teman masih gembelengan, nggak mau nyari kayak gini, males-malesan belajar, asal ada hammer disikat ya. Padahal trennya seperti ini nih, nggak jelas ya. Ada hammer di sini. Pak Is ada hammer, Pak Is saya entry, Pak Is. Nah, itu membuat teman-teman boncos ya. Karena ini bukan aturan baku, Pak. Aturan baku tuh yang kayak gini. Jadi teman-teman nggak trading kalau nggak gini gitu loh, Pak. Saklek teman-teman ya. Makanya saya tuh sangat ya, mempertimbangkan seorang trader itu biasanya setia, Pak, sama pasangan. Jadi kalau ada trader sama pasangannya nggak setia, hobinya selingkuh, hobinya main cowok main cewek ya, dia gonta-ganti pasangan lah intinya, mau trader cewek mau trader cowok,
saya bisa jamin dia tradingnya nggak bagus Pak. Duh kok bisa Pak? Istilah itu holistik teman-teman. Itu jadi manusia itu holistik, menyeluruh. Jadi kalau misal kelakuannya sama pacar aja nggak bisa setia, sama pasangan nggak bisa setia, sama istri nggak bisa setia, hobinya selingkuh, apalagi sama market, apalagi sama metode, sudah pasti dia juga tidak akan pernah benar-benar memahami metodenya karena dia nggak setia dengan metodenya gitu loh. Nah, itu nganu Pak, apa mempengaruhi Pak. Maksud ada pengaruhnya Pak Islu. Manusia itu mesin teman-teman ya. Manusia itu mesin. Manusia itu jadi kalau misal nih tangan kita pegel nih, syarafnya pegel gitu ya. Yang dipijet tuh yang tangan sebelah atas teman, padahal jari kita yang pegel. Tapi yang dipijet syaraf yang atas. Kenapa? Karena saling terkoneksi teman-teman. Makanya saya bilang tadi, kalau kelakuannya nggak setia, maka sama metode juga nggak akan setia. Itu sudah pasti. Tapi kalau dia sama pasangan setia, dia sama metode kebanyakan setia Pak. Makanya di sini teman-teman saya harapkan untuk teman-teman setia terhadap apapun lah di dunia inilah. Ya jadi sama teman, sama sahabat, ya sama market, sama metode, sama pasangan gitu loh Pak. Biar teman-teman tuh benar-benar konsisten jadi orang. Tidak A bisa A, B bisa B, jangan gitu Pak ya. Saya nggak pernah nemu trader sukses tuh yang hari ini pakai chart pattern, besok pakai SMC, besok pakai ICT, besok pakai indikator. Saya nggak pernah nemu trader sukses, tapi saya sering nemu trader sukses yang hari ini pakai chart pattern sampai 60 tahun lagi masih pakai chart pattern. Lah itu banyak yang sukses teman-teman. Ya. Apapun metode teman-teman lah, mau chart pattern mau intraday, itu yang penting setia. Karena teman-teman akhirnya bisa memahami betul. Nah, saya pengen teman-teman setia terhadap pembacaan candlestick, pembacaan chart pattern ini biar bias teman-teman tuh selalu bagus. Aturannya tadi. Kalau untuk turun seperti ini Pak ya. Jadi harus muncul di sini candlesticknya. Misal shooting star gitu ya. Jangan sampai teman-teman lihat market gak jelas seperti ini, di sini ada shooting star, Pak Is saya sell, Pak Is ada shooting star gitu. Saya jamin banyak boncosnya Pak, kena SL. Di sini kena SL ya. Jadi dia nggak turun. Kenapa? Lihat trennya aja nggak jelas, nggak baku gini teman-teman. Kalau ini kan tren baku Pak. Kita hanya trading kalau begini, kita hanya trading kalau begini. Ya. Nah itu Pak, makanya kendaliin diri yang susah. Jesse Livermore aja berpuluh-puluh tahun bisa, tapi di akhir hayatnya dia malah decisionnya ngawur teman-teman ya. Jadi teman-teman kita sampai kapan Pak Is berjuang gini ya, seterusnya sampai teman-teman tetap pengen jadi seorang trader ya, teman-teman berjuang setiap hari Pak ya, teman-teman kira saya ini hidupnya ongkang-ongkang teman-teman. Saya tuh berjuang tiap hari untuk menuntut diri saya, untuk memaksa diri saya untuk disiplin terus, money management nggak all in ya, nyari chart pattern, nggak gonta-ganti metode. Saya tuh tiap hari memaksa diri saya teman-teman ya, dan itu nggak ongkang-ongkang saya. Ongkang-ongkang tuh apa ya? Ongkang-ongkang tuh malas-malesan. Enggak, saya nggak malas-malesan, bener-bener saya pegang teguh itu. Apakah berat-berat teman-teman? Pasti ya, memegang teguh sebuah prinsip itu beratnya minta ampun ya. Tapi disitulah teman-teman menjadi profit konsisten nanti ya. Bayarannya adalah profit konsisten. Kita masuk di sini teman-teman, ada candlestick hammer yang namanya, bentuknya seperti ini. Nanti saya kasih gambarnya. Kita jangan langsung entry pas dia di support dan trend bullish ya. Jadi kita harus nungguin dulu dia konfirmasi seperti ini teman-teman. Kalau dia sudah muncul di trend bullish dan di support, jadi dia harus menembus dulu seperti itu teman-teman. Baru kita boleh menilai bahwa ini terkonfirmasi. Jadi jangan langsung buy-nya di sini, maksud saya Pak. Teman-teman buy-nya di sini Pak ya. Buy-nya di sini. Jangan di buy di sini. Oke. Kemudian inverted hammer, kita juga buy-nya di sini teman-teman ya. Jadi patokan teman-teman buy adalah candlestick merah sebelum signal. Ini ya patokannya ya. Lihat mouse saya Pak. Lihat mouse saya teman-teman. Nah, patokannya itu kita di sini. Baru boleh entry di sininya. Jangan pas dia pindah candle entry buy, jangan pas dia pindah candle entry buy. Itu belum terkonfirmasi bahwa dia akan continuation. Jadi kalau kita pengen banyak benernya, kita nungguin buy-nya di sini. Ya emang harus menunggu Pak. Loh Pak Is, masa harus menunggu Pak Is? Ya apa Pak? Saya tuh heran ya sama orang yang piye sih gitu. Teman-teman buka warung, jualan apa wes? Jualan martabak, jualan geprek, jualan bakso, jualan mobil, jualan motor. Teman-teman menunggu nggak? Menunggu apa Pak Is? Menunggu pembeli Pak. Ya Allah, ya. Itu harus menunggu teman-teman. Ya. Teman-teman buka warung itu harus menunggu. Apapun usaha teman-teman. Teman mau bikin jasa influencer lah, jasa agensi lah, jasa skincare atau jasa pengiriman, itu menunggu customer teman-teman ya. Trading juga sama. Jadi di sini memang benar-benar teman-teman dituntut untuk mempelajari diri sebagai seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Harus. Ya, jadi teman-teman di sini walaupun mungkin ada yang karyawan, singkirin
karyawan itu. Teman-teman di sini buka laptop, teman-teman pengusaha, teman-teman entrepreneur. Taruh dalam hati seperti itu. Karena memang tingkat kesabarannya beda, teman-teman, ya. Seorang business owner, seorang pengusaha yang memiliki usahanya dan seorang karyawan yang dituntut untuk mengerjakan job desk itu beda banget, teman-teman, ya. Maka teman-teman kalau mau menaruh menjadi trader sukses, teman-teman harus bisa menjadi seorang pengusaha, belajar. Walaupun modal teman-teman mungkin di sini ada yang di bawah 100 juta, nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya. Tetap itu pengusaha, ya. Jangan minder, jangan apa. Saya nggak pernah menilai orang dari saldo Binance-nya. Saya nggak pernah menilai orang dari rekeningnya, teman-teman. Saya menilai orang itu dari return persennya, teman-teman. Saya menilai dari situ. Orang ini jago atau enggak dari persen returnnya. Jadi kalau misal ada member yang, Pak Is, saya profit sebulan 300% Pak Is, karena suka all in Pak Is. Nah, bagi saya itu dia nggak jago, teman-teman. Loh, Pak Is masuk dia profit 300% dari modal sebulan nggak jago Pak Is. Orang yang jago di mata saya adalah teman-teman. Dia yang bisa mencari 5-20% tiap bulan, tapi selama bertahun-tahun. Itu yang jago di mata saya. Jadi saya nggak peduli ada orang yang profitnya banyak banget atau lossnya banyak banget, itu berarti dia nggak jago. Kalau profitnya banyak banget karena all in, ya emang duit banyak dinikmatin dia sendiri buat perut dia sendiri kok, ya kan? Itu memang dia yang bangga. Tapi apakah itu bisa sustain, pertanyaannya? Apakah dia bisa sustainability, pertanyaannya? Apakah dia bisa continuation sampai masa depan, pertanyaannya? Belum tentu. Tapi kalau orang yang bisa menjaga dirinya untuk tetap disiplin terhadap 5%, 10%, 15%, 20%, ya kadang bagus, kadang jelek lah. Tapi terus selamanya, dia dikasih duit 1 miliar, 10 miliar, dia tetap hidup, teman-teman. Dia tetap cuan selamanya. Nah, dia tahu cara ngontrolnya duit seperti apa, dia making decision itu tidak impulsif, tidak ngawur. Maka di mata saya orang yang jago seperti itu, dan saya nggak peduli berapapun modalnya. Mau orang yang jago itu modalnya 10 juta, 100 juta atau 1 miliar, di mata saya tetap jago. Kalau bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau modal 100 dolar, profit 500 dolar dalam waktu sebulan, bagi saya nggak ada keren-kerennya, Pak. Mohon maaf, ya. Ya walaupun itu cuan, duitnya itu dimakan perutnya sendiri, Pak. Tapi bagi saya itu nggak keren. Karena yang keren adalah sustainability, berkelanjutan. Nah, itu pahami, teman-teman. Kalau mau sukses dalam sebuah bisnis itu teman harus memikirkan berkelanjutannya ini seperti apa. Jadi tidak cuman, oh yang lagi rame telur gulung, saya jualan telur gulung, terus besok pusing mau ngapain lagi. Cari yang bisa sustainability, teman-teman. Setidaknya 25 tahun, 50 tahun ke depan lah. Dan financial market ini membantu kita untuk sustainability. Karena memang duitnya ada di sini gitu loh, perputarannya. Gitu, teman-teman, ya. Kemudian kita masuk ke Dragonfly Doji, teman-teman. Dragonfly Doji ini adalah candlestick yang seperti ini. Ini nggak ada bodinya, dia sumbu doang. Kita akan melaksanakan buy-nya di sini, teman-teman. Sama ya, karena cluster 1 itu konfirmasinya dari candlestick merah sebelumnya. Itu cluster 1 semuanya kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi konfirmasinya dari candlestick merah sebelumnya. Terus kita masuk yang cluster 1 yang bearish, tapi ingat ya, ini harus disupport yang cluster 1 bullish candlestick pattern, harus di trend bullish. Sekarang bearish candlestick pattern yang di trend bearish ini harus di resisten, ya. Kita nanti akan melihat ada shooting star, bentuknya seperti inverted hammer. Cuman warnanya merah di resisten, di trend bearish. Dan kita nanti entry-nya di sini, Pak. Jadi patokan teman-teman adalah candlestick sebelumnya. Itu patokannya. Ini akan membantu teman-teman untuk profit konsisten, ya. Kalau teman-teman berhasil mencari seperti ini. Win rate-nya, Pak, ini di atas 50%, Pak, win rate-nya. Kalau saya bilang sih 60-80%, teman-teman, ya. Jadi kadang memang bagus, kadang memang jelek, ya. Jelek-jeleknya itu ya 60%, tetap profitable sebenarnya. Jadi nggak 50% win rate-nya. Jadi kadang kita dapat bagus banget, kita dapatnya jelek. Tapi kan nggak apa-apa, Pak, nggak usah takut gitu loh. Dan profit nggak usah sombong juga, biasa-biasa aja. Ini bagian dari probabilitas bener salah, teman-teman. Cuman yang penting bener kita banyak dibanding salahnya. Itu kan poinnya gitu. Saya berulang kali ngomong kan gitu, teman-teman. Ya. Kemudian hanging man kita juga entry juga di sini, teman-teman, hanging man. Bentuknya seperti hammer. Kita nanti entry sell di resistennya seperti ini. Kemudian gravestone doji kita entry juga di sini, teman-teman. Ini cluster 1 ya. Jadi harus muncul di support dan harus muncul di resisten tergantung trennya apa. Sekarang masuk cluster 2 ada bullish engulfing dan piercing line, teman-teman. Bentuknya adalah candlestick-nya merah kecil, hijaunya besar di area support. Sumbunya saya nggak peduli berapa panjangnya, yang penting bodinya kecil, merahnya besar. Merahnya ini bodinya kecil, hijaunya besar. Kita nanti akan melakukan buy-nya di sini, teman-teman. Jadi patokan entry-nya bukan di candlestick merahnya ini lagi, tapi di sininya.
di sumbunya ini teman-teman. Kita melaksanakan buy-nya di situ. Kemudian piercing line kita juga melaksanakan buy di sini dengan ciri-ciri candlestick yang muncul price action. Itu candlestick merahnya besar banget, hijaunya besar banget. Kita nanti akan melaksanakan buy-nya di sini teman-teman. Bullish engulfing dan piercing line. Kemudian di sini kita lihat bearish engulfing teman-teman, ada hijaunya kecil banget, merahnya besar banget. Kita akan melaksanakan sell-nya di sini juga di sumbunya. Dark cover juga sama ya, hijaunya besar, merahnya besar di resisten. Kita akan melaksanakan sell di sini teman-teman. Jadi patokan teman-teman tuh harus tahu trennya, harus tahu areanya, harus tahu price actionnya. Nah itu adalah patokan teman-teman entry. Jadi begitu saya tanya, begitu ada pertanyaan, Pak kenapa buy Pak? Bisa jawab teman-teman, bukan jawabannya, aduh feeling Pak Is gitu ya. Nah itu tetangga saya masih TK itu tahu Pak jawaban seperti itu. Ditanya marketnya kok di buy kenapa Pak? Feeling saya mau naik Pak Is. Nah itu jawaban anak TK teman-teman, mohon maaf ya. Ini serius Pak. Walaupun bercanda tapi serius. Jadi gila teman-teman ya, harus bisa jawab trader itu, nggak boleh asal-asalan. Kita sekarang masuk cluster 3 teman-teman, ada Morningstar, ada Morning Doji Star dan 3 White Shoulder ya. Morningstar ciri-cirinya adalah dark cover. Morningstar adalah ciri-cirinya piercing line yang dikombin dengan spinning top teman-teman. Nah ini adalah namanya Morningstar ya. Jadi kanan kirinya gede-gede semua teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, kanan kirinya gede, tapi tengahnya ada spinning topnya ya. Jadi candlestick 3 ini adalah akumulasi yang disebut dengan Morningstar. Piercing line dan spinning top adalah akumulasi yang disebut Morningstar. Kalau teman-teman sudah lihat Morningstar di support, trennya bullish, teman-teman nggak usah ragu untuk masuk, tinggal di buy aja seperti ini, tinggal di buy aja ya, nggak usah pikir panjang, langsung di buy aja teman-teman. Itu saya yakin 70% cuan. Mosok Pak Is, silakan dicari teman-teman, dibuktikan market ya. Cari tren yang bullish, cari supportnya, cari candlesticknya, dibuktikan. Dari 10 teman nyari bener berapa. Saya jamin minimal paling jelek ya bener 6 salah 4, itu paling jelek. Kalau pas bagus teman-teman bejo ya bisa bener 8, salahnya 2 doang. Yang bener 10-10-nya bisa nggak Pak Is? Ya bisa, tapi sangat jarang terjadi teman-teman ya, karena ini probabilitas Pak. Ketemu yang bener 10-10-nya itu jarang teman-teman. Saya aja dalam tahun ini terjadi hanya di bulan, bukan tahun ini ya, tahun kemarin berarti. Bulan ini saya belum dapat ya. Bulan ini saya 4 kali berturut-turut cuan kemarin. Cuman kalau tahun kemarin 2024 saya paling gila, paling jos itu di bulan Juli, ada recapnya juga, ada screenshotnya juga. Itu saya bener 12 kali berturut-turut teman-teman ya. Itu juga momen yang langka sebenarnya. Nggak bisa terjadi setiap hari teman-teman, bener 12 kali berturut-turut tuh nggak bisa terjadi tiap bulan Pak. Kalau itu bisa terjadi tiap bulan, mobil saya Lamborghini Pak ya, artinya win rate saya 100% dong. Dan itu nggak bisa terjadi setiap bulan teman-teman, itu hanya bisa terjadi di momen-momen bulan-bulan tertentu. Yang penting kan kadang dapat banyak, kadang dapat dikit, kadang dapat biasa-biasa aja kan gitu. Kayak layaknya orang jualan mobil, jualan motor lah teman-teman. Kan pasti ada bulan dimana gaji ke-13 THR, banyak orang beli motor. Pas momennya lagi susah gitu ya, misal tanggal-tanggalnya lagi susah, itu nggak ada orang beli motor Pak gitu loh. Sesimpel itu teman-teman. Trading tuh seperti itu. Yang penting jualan motornya nggak bangkrut kan gitu. Poinnya di situ. Kemudian Morning Doji Star itu adalah kombinasi dari piercing line yang dikombin dengan doji teman-teman ya. Maka disebutnya adalah Morning Doji Star. Kita nanti akan melaksanakan buy di sini teman-teman. Kita akan melaksanakan buy di sini ya. Kemudian 3 White Shoulder adalah candlestick yang berurutan warnanya hijau di area support kecil-kecil. Nah itu adalah indikasi bahwa duit mulai masuk teman-teman, dan orang siap beli lagi, beli lebih mahal lagi ya. Ini 3 White Shoulder namanya. Kita akan melaksanakan buy-nya di sini teman-teman. Oke. Kemudian kita masuk cluster 3, trend bearish, candlestick pattern bearish, ada evening star, ada evening doji star, dan ada 3 black cross teman-teman. Ciri-cirinya mudah evening star, dark cover dikombin dengan spinning top itu sama dengan evening star ya. Jadi kanan kirinya gede-gede, tengahnya kecil, spinning top doang. Kita nanti melaksanakan buy-nya di sini Pak, bukan di sumbunya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, ini kan bukan di sumbunya nih. Beda dengan bullish engulfing, dark cover, piercing line, bearish engulfing. Bullish engulfing tuh di sumbunya teman kalau mau entry. Kalau ini nggak usah. Lah emang kenapa Pak? Soal win rate Pak ya. Jadi kalau bullish engulfing teman langsung entry, takutnya sering SL nanti. Jadi lebih baik buy-nya di sini, di sumbunya lebih atas lagi. Tapi kalau evening star
ini tuh akumulasi dari 3 candlestick teman-teman, dan itu kuat banget datanya teman-teman ya. Datanya sangat kuat banget teman-teman. Kemudian kita akan melaksanakan entry juga di evening doji star kalau dapat di resisten ya. Evening doji star itu ciri-cirinya adalah kombinasi dari dark cloud cover dan doji teman-teman. Kita akan melaksanakan sell menggunakan evening doji star di sini. Kita akan melaksanakan sellnya di sini teman-teman. Kemudian trip black cross kita akan melaksanakan sellnya di sini teman-teman. Nah, ini kan kita lihat candlestick kecil-kecil gitu ya. Warnanya merah di resisten ya, di resisten. Kita nanti akan melaksanakan sellnya langsung di bodinya yang ketiga. Kalau kita nemu Pak, makanya kita sebagai trader teman-teman itu harus sabar menunggu momentum apa yang muncul Pak di area support atau di area resisten dari tren bullish atau dari tren bearish tersebut gitu loh. Yang muncul apa? Maka dari itu nanti kita harus sanggup membacanya. Biar kalau kita sanggup membacanya kita tahu kita bisa entry dan kita sanggup entry gitu. Nah ini contohnya teman-teman, saya lagi nungguin di Melania ini chart patternnya jadi matang dulu. Baru mau saya buy Pak. Kalau ini nggak jadi, nggak matang, nggak akan saya buy. Sesimpel itu teman-teman. Trump juga menarik banget nih teman-teman ya. Trump, koin Trump. Melania dan Trump ini ciri-cirinya mirip banget teman-teman. Tadi AAV dan Risol ini adalah koin yang saya rekomendasikan untuk member. Jadi teman-teman jangan lihat ini udah loss ya. Ini tuh sudah profit sebenarnya teman-teman. Karena dia sudah profit 1,5% dari data entry saya. Jadi ini udah boleh diambil Pak. Ini kalau modal saya 100 juta, saya di sini udah profit 1,5 juta Pak. Jadi bukan SL teman-teman, karena saya berani hilang 1 juta kan. Kalau sampai sini dapat 1,5 juta teman-teman. Dia kan naiknya lebih kencang dibanding turunnya kan. Jadi ini bukan loss, kayak gini tuh bukan loss namanya ya. Loss itu kalau habis aktif ordernya langsung turun, nah itu namanya loss. Kalau ini enggak, dan ini juga cuan teman, di AV ini juga cuan. Ini saya share juga tadi di grup Iswandra Academy. Teman-teman masuknya nanti ya. Sabar dulu Pak, santuy. Kita sekarang akan praktek candlestick pattern dulu ya, jangan langsung ke chart pattern. Nanti pusing teman-teman ya. Pusing pala berbi nanti. Kita coba matiin dulu lah indikator yang bantu kita untuk melihat ini. Untuk melihat apa? Weekly trendnya. Kita hapus dulu aja. Kita akan contohkan bentuk dari candlesticknya teman. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa indikator itu adalah cara saya entry ya Pak, bukan. Indikator tadi itu hanya membantu bias saya melihat Pak. Melihat bahwa ini trennya bullish atau bearish gitu. Hanya untuk itu saja. Kalau untuk entry saya pakai chart pattern dan candlestick semua teman-teman ya. Itu saya perhitungkan, saya pertimbangkan terus Pak. Dari 2019 awal belajar itu. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini volumenya saya matiin dulu aja karena ganggu ya. Teman-teman ingat ya, kemarin ini badan cangkul kepala cangkul ya. Kita akan melaksanakan buy itu teman-teman di sini, di support. Nah, tugas kita adalah menunggu candlestick pattern apa yang muncul, kita lihat Pak. Dan ternyata yang muncul hammer teman-teman ya. Ini candlestick pattern hammer Pak. Apakah suatu kebetulan teman-teman? Kita lihat trennya badan cangkul kepala cangkul bullish di area support, alah muncul hammer Pak. Ya toh? Masuk kebetulan teman-teman. Nah, kita nanti entry-nya di sini teman-teman. Kita taruh entry di sini. Kita taruh di sini posisi pembelian teman-teman, kita taruh di sini, stop loss taruh di sini. Jadi naruh entry-nya tuh di candlestick merah sebelum candlestick signal. Terus SL-nya ditaruh di sumbu dari hammernya, take profit-nya taruh resisten di sini. Teman-teman kita baca risk to reward-nya berapa ya? Rasio resiko perolehan yang teman-teman baca di sini aja. 1,79 tuh artinya apa teman-teman? 1,79 adalah teman-teman berani hilang 1 demi mendapatkan 1,79. Itu adalah arti dari 1,79. Jadi SL teman-teman sudah pasti 1%, tapi take profit teman-teman bisa 1,79%. Sekarang pertanyaan saya Pak, apakah ini adil teman-teman? Teman-teman punya duit 100 juta. Teman-teman ketika memberanikan diri untuk entry, teman-teman siap hilang 1 juta demi mendapatkan 1,79 juta. Apakah itu adil Pak? Pertanyaan saya. Silahkan dijawab salah satu, ngidupin mic-nya Pak. Apakah ini fair teman-teman? Ayo teman-teman. Gimana secara logika? Apakah ini fair Pak? Kita berani hilang 1 juta demi profit 1,79 juta. Apakah ini fair teman-teman? Silahkan dijawab. Nggak usah takut teman-teman. Ayo, yang aktif. Itu namanya risk to reward. Fair ya Pak Adit ya.
Jawabannya adalah fair, teman-teman. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi, teman-teman. Kalau saya berani hilang 1 juta dari modal 100 juta, tapi saya cuma berani dapat 500.000, apakah ini fair, Pak? Jawabannya tidak. Nah, ini namanya apa? Ini namanya pengecut, teman-teman. Trader pengecut ini. Lah kok bisa trader pengecut, Pak? Bukannya trader tuh bersyukur ya, dapat diambil ya. Jangan balut kalimat bersyukur dengan mental pengecut, teman-teman ya. Kok bisa, Pak Esi? Lah teman berani hilang 1 juta loh. Masa 500.000 dapat langsung diambil, teman-teman? Kalau teman-teman entry itu berani hilang 1 juta. Tapi kok bisa-bisanya dapat 500.000 mau diambil dengan dalih bersyukur gitu loh. Ini nggak boleh, Pak. Saya mohon maaf kalau cara ngomong saya seperti ini sih, saya sayang sama teman-teman. Ya. Dan saya nggak ngatain siapapun kan di sini kan. Nggak ngatain personanya kan. Nggak ada masalah dong. Saya di sini pengen menyadarkan semua trader minimal, Pak. Kalau memang takut untuk ngehold 1:1 aja. Tapi itu fair 1:1. Jadi 1:1 seperti ini tuh fair, teman-teman. Ini adil ya. Ini adil, nggak ada masalah seperti ini. Teman-teman berani hilang 1 juta demi mendapatkan 1 juta. Itu adil, itu nggak apa-apa. Sangat boleh malah. Untuk belajar malah seperti ini harus. Ya, tapi lebih bagus lagi ya, lebih tinggi lagi lah TP-nya biar lebih bagus lagi kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman modal 100 juta profit 500.000. Pak Is, saya ambil lah Pak Is. Saya bersyukur orangnya Pak Is. Itu bukan bersyukur, Pak. Itu takut kalau dia nanti naik terus dia turun lagi, itu takut profitnya hilang. Itu pengecut namanya. Ya. Trader seperti itu nggak akan pernah sukses, Pak. Trader itu harus berani mengambil resiko. Ketika kalah ya hilang 1%. Ketika salah analisa ya hilang 1%. Terima, telan fakta itu, teman-teman. Yang susah tuh nelan fakta itu loh. Teman kira masuk Iswader akan bener 100% tradingnya, lawang saya yang ngajar aja bisa salah kok. Nah terus kalau bisa salah ngapain ngajar, Pak Islu? Saya setidaknya mengajarkan banyak benernya, Pak. Karena itu core untuk profit konsisten gitu loh. Karena kalau memang ada, Pak, orang yang bisa ngajarin teman-teman 100% bener terus selamanya, saya tak ikut kelasnya, Pak. Saya bayar 100 juta sekali pertemuan, teman-teman. Cash. Ya, atau pakai cek lah. Saya punya cek tuh Iswander tuh. Ya. Karena emang nggak ada manusianya tuh yang bisa ngajarin 100%. Nggak ada. Mentok itu bisa ngajarin 70%, Pak. Itu mentok itu. Dimanapun, mau di Amerika, di Afrika, di Indonesia. Dan trader yang beneran trader itu pasti setuju dengan kata saya, teman-teman. Dengan kalimat saya. Karena mereka ngerasain. Mereka nggak pernah bener-bener bisa 100% bener tiap bulan. Susahnya minta ampun, teman-teman. Ya. Untuk hijau tiap bulan terus itu susahnya minta ampun. Jadi pasti ada merahnya. Ya, pahami risk reward ini, teman-teman ya. Biar teman-teman merasa fair, merasa adil. Kita lihat, Pak, apakah hammer ini cuan ya. Kita nanti antrinya kan di atas ini, teman-teman. Di selisih warna hijau dan merah ini loh. Di perbatasan ini, teman-teman. Kita antrinya di situ. Kita lihat apakah kita take profit. Nah, kalau order seperti ini tuh order sudah aktif, teman-teman ya. Jadi order kita terjemput ya, entrian kita terjemput di sini ya, itu entrian kita terjemput di sini. Kita akan melaksanakan buy di harga ini, teman-teman. Jadi sekarang ordernya sudah aktif dan kita lihat apakah kita profit. Ini masih floating namanya, teman-teman. Ini take profit 1, TP1 sudah terjemput. Sekarang kita lihat apakah kena take profit maksimal dan jawabannya lah kita take profit maksimal, teman. Jadi kalau modal kita 100 juta, profit kita 1,8 juta, teman-teman. 1,83 juta. Kalau modal 100 juta, stop lossnya 1 juta. Nah, jadi rasio resiko perolehannya itu risk to rewardnya adalah 1:1,83. Asalnya sudah pasti 1, take profitnya 1,83. Pahami angka ini, teman-teman ya. Ini memang sulit, Pak. Trading itu sulit, teman-teman. Ya, ini jadi jangan disepelekan mentang-mentang Pak Is tuh orangnya kalau di live tuh ketawa-ketawa sukanya. Jadi saya sepelekan aja lah gitu. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal, teman-teman. Jadi kalau teman menyepelekan ini, materi ini, teman nggak akan paham risk reward, saya jamin. Jadi hanya karena saya di live suka ngobrol, suka bercanda, bukan berarti saya kebelengan saya nyepelein ini, teman-teman ya. Enggak. Di webinar kita sangat serius. Kita sangat tegas banget dengan risk reward, teman-teman. Karena kalau teman-teman ngawur seperti ini tradingnya ya, berani hilang 1 juta demi dapat 500.000, teman-teman selamanya akan boncos, Pak, hidup teman-teman ya. Trading itu akan boncos. Tapi kalau teman-teman memahami ini, teman-teman akan enak hidupnya. Akan plus terus tiap bulan. Ya susah memang, tapi ya piye, hidup yang dipilih kok gitu loh.
Saya memilih penderitaan ini teman-teman dibanding penderitaan masa lalu gitu loh. Ya. Jadi kalau saya memilih dulu masih karyawan bank, saya memilih menderita menjadi karyawan bank. Sekarang saya memilih menderita menjadi pengusaha dan menjadi trader. Kita ini hidup itu cuma memilih penderitaan jenis apa teman-teman. Jadi nggak ada ongkang-ongkang enak-enakan, itu sosmed tok teman-teman ya, saya kasih tahu. Saya punya teman itu punya kafe 2 miliar pak, penghasilan paling jelek sehari itu 40 juta. Itu di Tembalang teman kafenya. Kafenya terkenal banget, ada event tinju, sering ngundang artis ibu kota, kafe loh pak itu loh pak. Itu dia ndiriin kafe 2 miliar harganya teman. Hi-Fi itu pernah main di situ teman. Kalau teman ada yang tahu lagunya Saat Remaja, nenek gitulah, itu kalau teman tahu lagu Heavy lah, itu pernah dia manggung di situ pak. Itu kafe padahal. Tapi dia itu hidupnya juga nggak foya-foya pak. Padahal dia kaya raya teman-teman. Penghasilan paling jelek sehari itu sekitar 30 sampai 40 juta pak. Itu kafenya itu. Dan dia itu nggak foya-foya juga. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang Lamborghini kayak gitu ya, itu sosmed teman-teman. Sosmed gitu loh. Itu sosmed. Dia tuh kepalanya pusing banget aslinya teman-teman. Ngurusin kerjaannya itu dia pusing banget kepalanya. Ya. Kecuali orang udah 1 triliun lah, itu beda lah. Kalau orang sudah 1 triliun nih, dia sampai anak cucunya mati pun dia tetap kaya teman-teman. Kenapa bisa pak? Karena kan duitnya diparkirin di bank, deposito kan dapat bunga terus teman-teman. Ya jadi kalau orang udah 1 triliun ke atas ya saya kira udah nggak usah kerja pun tetap kaya sampai anak cucunya teman-teman. Cuman ya bagi orang-orang yang paling duitnya berapa sih? 10 miliar, 1 miliar, 100 juta, 100 miliar. Mereka tuh kepalanya masih pusing teman ngurusin hidup itu. Ya jadi sama kayak kita ini. Ya kita ini masih pusing teman-teman. Saya yakin di sini nggak ada yang punya 1 triliun lah. Kalau ada yang punya 1 triliun jadi bandar teman-teman, nggak mungkin belajar jadi retail seperti ini. Ya jadi kita harus siap untuk memilih penderitaan ini, harus sabar, harus disiplin, harus konsisten. Ya, dan itu capek teman-teman. Tapi nggak masalah kan. Ini yang kita pilih kok gitu loh. Makanya saya nggak suka teman-teman jualan mimpi di Swander. Saya kalau jualan mimpi ya, dengan cara ngomong saya seperti ini, saya yakin saya lebih kaya raya teman-teman. Tapi saya nggak mau seperti itu, masuk neraka nanti teman-teman ya, bohongin orang jualan mimpi kayak gitu. Saya pengen menyadarkan lah teman-teman, sahabat-sahabat ini, untuk trading tuh serius gitu ya, untuk nggak main-main gitu. Saya ini SAO USD kita chartnya yang mana sih biasanya, bentar. Bentar teman-teman, ini kok SAO USD bentuknya beda chartnya. Oke. Kemarin kita yang ini ya, yang mana sih praktek kita yang kemarin, biar teman-teman nggak lupa sama strukturnya. Oh yang ini nih ketemu nih. Nah ini teman-teman ya, biar teman-teman selalu disiplin terhadap trennya. Nih, oke. Nah itu trennya seperti itu, harus teman-teman wajib ya. Kemudian kita nanti akan tarik resistennya seperti ini. Ya, kita tungguin nanti di sini resistennya. Kita akan cek ya candlestick pattern apa yang muncul pak. Kita akan cek. Oke, nggak ada. Ada ya. Ini candlestick hanging man namanya teman-teman. Jadi candlestick hanging man ini adalah candlestick yang kita tunggu ketika dia muncul trend bearish dan di resisten ya. Dan ternyata muncul beneran dia. Ini bukan kebetulan pak. Ini memang sering seperti ini. Terus kita pasang posisi untuk sell teman-teman, posisi penjualan kita klik, kita taruh entry kita sell di konfirmasi dari candlestick sebelahnya. Ingat ya teman-teman ya, seperti ini ya konsepnya ya. Candlestick ini sebagai patokannya teman-teman. Kita akan melihat entry-nya di sini teman-teman. Posisi penjualan kita taruh entry sell di sini ya. Stop loss kita taruh di hanging man-nya. Take profit kita taruh di sini teman-teman. Kita baca pak, ini risk to reward-nya 1 banding berapa pak? Silakan dibaca pak, saya mau diem ya. Itu 1 banding berapa pak risk to reward-nya pak? Ayo dibaca teman, jangan takut salah pak ya. Jangan takut salah kalau pengen pinter teman-teman.
Itu 1 banding berapa teman-teman semuanya? Halo. Ayo Pak dibaca Pak, itu saya liatin loh teman-teman. Angkanya loh. 1 banding berapa? Bukan terlalu jelas Pak. Oh nggak kelihatan toh. Oh ini nggak kelihatan toh. Coba diulangi lagi. 1 banding 2, berapa Pak? Ayo dibaca yang benar teman-teman. 65 Pak itu Pak, bukan 83 Pak. Ya, tapi setidaknya bener lah teman-teman bacanya lah. Jadi ini 1 banding 2,65. Ya, jadi kalau modal 100 juta berani SL 1 juta demi dapat 2,65 juta. Apakah ini fair? Jawabannya adalah fair. Jadi boleh entry seperti ini. Kita lihat Pak, apakah kita akan aktif ordernya. Oke, sepertinya ordernya aktif teman-teman. Jadi order kita di sini sell kita kejemput dan sekarang ordernya aktif. Kita lihat apakah kita akan take profit atau kena stop loss nih. Kita lihat. Oke, hampir kena stop loss teman-teman ya. Tapi karena kita disiplin SL-nya di hanging man-nya, kita nggak jadi kena stop loss. Kita lihat lagi apakah profit. Dan jawabannya adalah kita profit teman-teman ya. Ini akan sangat sering profit teman-teman, nggak usah khawatir. Tugas teman-teman tuh hanyalah disiplin saja, ya. Tugas teman-teman disiplin saja. Nggak ada selain itu teman-teman. Oke, berikut adalah materi price action candlestick pattern. Silakan yang mau tanya Pak, monggo make-nya dihidupkan teman-teman. Saya mau nungguin ini dulu ya. Melania ini breakout teman-teman. Tadi saya sempat live juga soalnya. Saya nungguin Melania ini breakout. Monggo Pak yang mau tanya Pak, mic-nya dihidupkan. Kalau itu dia turun, saya nggak jadi buy teman-teman. Kenapa nggak jadi Pak Is? Ya kan dia sudah tidak memenuhi syarat lagi teman-teman. Jadi nggak boleh dipaksa.